Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di channel YouTube saya, Siti Aminah. Di video kali ini saya akan membuat bakpao ya. Ini bakpao rasanya tuh empuk dan lembut. Jadi buat teman-teman yang mau tahu cara membuat bakpao ini, silahkan simak videonya sampai selesai. Bahan utama dari resep bakpao ini saya menggunakan 40 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 400 gram ya. Nah, ini kita masukkan semua. Nah, untuk wadahnya saya menggunakan wajannya teman-teman. Di sini nggak ada panci yang besar. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh baking powder. Dan kita tambahkan juga 3 sendok teh gula pasir atau setara dengan 2 sendok makan. Kalau kurang manis boleh ditambahin ya. Dan tak lupa kita tambahkan juga 1,5 sendok teh vermipan atau ragi instan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata tepung terigu, gula sama vermipannya ini. Nah, biar hasilnya benar-benar tercampur rata, di sini saya menggunakan tangan langsung ya. Usahakan tangan kita itu benar-benar bersih, benar-benar steril, atau teman-teman bisa menggunakan sarung tangan. Nah, ini sudah mulai tercampur rata, kita tambahkan garam ya. Untuk garamnya saya menggunakan setengah sendok teh. Kalau nggak suka agak asin boleh dikurangi ya. Nah, terakhir kita masukkan air hangat. Nah, untuk airnya ini saya menggunakan 300 ml air. Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru hadir di channel ini, selamat datang dan salam kenal dari saya, Siti Aminah. Jangan lupa ya, bantu dukung terus channel Siti Aminah dengan cara like, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai tepung terigu sama airnya ini menyatu ya teman-teman. Resep bakpao yang saya bagikan ini mudah sekali ya teman-teman untuk dicontoh karena bahan-bahannya irit, praktis dan ekonomis. Dan bakpao yang saya buat ini cukup 3 bahan saja ya. Tanpa telur, tanpa mixer, cukup diuleni menggunakan tangan seperti ini. Nah, ini kita uleni sampai setengah kalis ya teman-teman. Setelah adonan bakpaonya ini setengah kalis atau teksturnya ini sudah mulai lentur, terakhir saya mau kasih tambahan 1 sendok makan minyak sayur. Untuk minyak sayurnya ini bisa diganti dengan margarin ya teman-teman. Nah, kemudian kita uleni lagi selama 3 menit saja. Nah, ini adonan bakpaonya sudah benar-benar kalis ya, minyaknya sudah menyatu dengan adonannya. Lalu kita bulet-buletin seperti ini, kemudian kita istirahatkan selama 30 menit ya, atau sesuai suhu di tempat teman masing-masing. Nah, setelah itu kita tutup menggunakan aluminium foil. Kalau nggak punya aluminium foil bisa diganti dengan kain yang bersih atau dengan plastik atau dengan apa aja yang ada di rumah teman masing-masing. Kemudian kita tutup menggunakan tutup pancinya atau tutup teflonnya ya. Langkah selanjutnya di sini saya mau siapkan untuk isian bakpaonya ya. Di sini saya menggunakan 6 potong sosis yang sudah dicincang halus. Dan untuk bumbu sosisnya di sini saya menggunakan bawang merah, terus di sini ada cabai rawit, ada cabai merah besar, ada bawang putih dan ada daun jeruk. Nah, untuk bumbunya ini kita halusin semua ya teman-teman. Untuk ngehalusinnya biasa saya menggunakan blender ya. Kalau nggak punya blender bisa menggunakan ulekan atau chopper ya teman-teman. Setelah bahan bumbunya ini masuk semua dan biar mudah halus, kita tambahkan sedikit air ya. Dan kita blender sekarang. Nah, seperti biasa ya, untuk menumis di sini sudah saya siapkan teflon. Kita tuang minyak secukupnya saja. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihalusin barusan ya, dari bawang merah, bawang putih, cabai merah besar dan cabai rawit. Ini kita tuang semua.
Dan kita tumis bumbunya ini sampai setengah tanek saja ya teman-teman, baru kita tambahkan bahan yang lain. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa, dan semoga channelnya teman-teman semua berkembang dengan baik. Dan buat teman-temanku yang tidak punya channel, semoga bahagia selalu bersama keluarga di sana, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Setelah bahan bumbunya ini mulai setengah tanek, kita masukkan daun jeruk ya. Seperti biasa, kita robek-robek dulu biar aroma dari daun jeruknya itu keluar. Dan tak lupa di sini saya mau kasih tambahan 1 sendok makan saus tomat. Kalau teman-teman tidak punya saus tomat, bisa menggunakan tomat yang fresh ya. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan bahan penyedapnya ya. Di sini saya menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Nah, kalau suka manis boleh ditambahin gulanya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata baru kita masukkan sosisnya. Nah, untuk sosisnya ini bisa diganti dengan daging ayam atau daging sapi ya teman-teman. Oke, ini sosisnya sudah masuk semua. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Biar sosisnya ini benar-benar matang, di sini saya mau kasih tambahan kurang lebih 100 ml air ya. Nah, ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan diamkan kurang lebih 2-3 menit saja ya teman-teman, baru kita aduk kembali. Setelah dimasak selama 2-3 menit, sekarang kita aduk-aduk kembali ya sambal sosisnya ini biar tidak mudah gosong. Ini aromanya wangi banget teman-teman, dan cocok buat isian bakpao. Jadi buat teman-teman yang mau membuat bakpao dengan isian sosis, usahakan sampai benar-benar tanek ya, biar tidak mudah basi. Apalagi kalau untuk ide jualan ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai benar-benar tanek ya, dan biar hasilnya itu tidak kering, di sini saya mau kasih tambahan larutan tepung maizena ya teman-teman. Nah, ini sambal sosisnya sudah mengental ya teman-teman, sudah creamy, jadi tidak terlalu kering. Untuk dijadikan isian bakpao ini cocok banget ya. Oke, ini sudah selesai, kita matikan api kompornya, kemudian kita angkat dan kita sisihkan ke wadah yang lain seperti ini. Dan sekarang kita kembali lagi ke adonan bakpaonya ya. Ini sudah 30 menit dan sudah mengembang ya. Kita buka dulu aluminium foilnya. Masya Allah, ini sudah jadi ya teman-teman. Tinggal kita potong-potong ya nanti. Nah, sebelum dipotong-potong kita kempes-kempesin dulu biar udara yang mengendap di dalam itu keluar. Nah, ini teksturnya lembut banget teman-teman, jadi tidak perlu menggunakan mixer ya, cukup menggunakan tangan saja sudah jadi. Oke, ini saya uleni sebentar ya. Karena adonan bakpaonya ini mau kita potong-potong, jadi saya pindahkan ke telenan ya teman-teman. Di sini nggak ada papan kerja ya, dan tempatnya juga sempit. Kalau ditaruh di atas kompor itu nanti kompornya nyala terus, karena ini kompor listrik ya teman-teman. Oke, ini saya angkat ya, saya pindahkan ke telenan. Usahakan telenannya itu dikasih taburan tepung terigu ya teman-teman. Kemudian kita potong saja menggunakan pisau dengan alat seadanya saja ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau ide jualan dari bakpao atau mau usaha bakpao, usahakan ditimbang ya teman-teman cara memotongnya, atau cara ngebaginya itu ditimbang atau dikira-kira. Jangan asal seperti saya ini ya. Ini buat dimakan sendiri ya teman-teman, jadi asal ngajak motongnya. Nah, setelah selesai dipotong semua, baru kita bulet-buletin seperti ini. Cara ngebulutinnya gampang banget teman-teman, tinggal dironding-ronding aja seperti ini. Sebentar saja sudah bulet, sudah halus ya. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Ini videonya saya persingkat aja, karena kalau di videoin semua lama banget teman-teman durasinya, takut teman-teman bosen menontonnya.
Setelah selesai dibulut-bulutin semua seperti ini langsung diisi aja dengan isian sambal sosisnya ya teman-teman, tidak perlu didiamkan lagi karena hasilnya itu tetap empuk, tetap lembut ya. Nah, sebelum dipipihin kita taburi dulu dengan tepung ya telenannya biar tidak lengket. Oke, kita ambil satu, kemudian kita pipihin dengan roll pin ya. Kalau nggak punya roll pin bisa menggunakan gelas atau menggunakan alat yang ada di rumah teman-teman masing-masing. Nah, ini sudah tipis ya teman-teman adonan bakpaonya. Sekarang kita isi dengan sambal sosisnya. Untuk isiannya sesuai selera teman-teman aja ya, mau diisi banyak atau sedikit. Oh ya teman-teman, isian bakpao ini bisa diganti dengan selai coklat, selai nanas atau selai stroberi, atau sesuai selera teman-teman aja. Nah, ini sudah tertutup rapi ya, sudah tidak ada yang bocor. Kemudian kita alasi dengan baking paper. Kalau tidak punya baking paper bisa menggunakan daun ya teman-teman. Lakukan sampai selesai ya. Insya Allah teman-teman bisa. Di sini saya ngasal aja ya teman-teman menyontohinya. Jadi jangan ditiru yang asal-asal, tiru yang baik-baik saja. Oke, nih kita lanjut ya. Isiannya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai diisi dengan sambal sosisnya semua ya teman-teman. Tidak perlu diistirahatkan lagi, langsung disetim aja. Karena kalau diistirahatkan lagi nanti terlalu mengembang dan hasilnya itu bisa keriput teman-teman, bisa kempes. Nah, di sini sudah saya siapkan penyetiman yang mulai panas. Kita angkat dulu tutupnya ya. Kemudian kita masukkan bakpao yang sudah diisi dengan sambal sosis ya. Nah, cara menyetim bakpao ini cukup 10 menit saja ya teman-teman, tidak perlu lama. Dan cara menyetimnya sesuaikan dengan penyetiman teman masing-masing. Ini penyetimannya kecil ya, jadi saya isi 3 saja. Oke, ini sudah selesai, kita tutup dan tunggu sampai dia matang. Setelah 10 menit bakpao isi sosisnya sudah matang. Sekarang kita angkat ya. Alhamdulillah warnanya cantik banget teman-teman, mulus putih. Oke, ini kita angkat ya, kita sisihkan dulu. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. Oh ya, ini agak sedikit bocor ya, ada yang keluar minyaknya, tapi nggak apa-apa, buat makan sendiri aja ya teman-teman. Oke teman-temanku, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga video yang kami bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa ya like, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di video resep selanjutnya. Selamat mencoba. Jangan lupa di recook ya di rumah. Alhamdulillah bakpao isi sosisnya sudah matang semua ya, sudah diangkat semua. Ini sudah saya sajikan dan siap dimakan. Nah, ini teman-teman saya ngasih contoh bakpao isi sosis yang saya bagikan ini anti kempes ya, anti keriput, walaupun ditekan seperti ini masih balik lagi. Nah, teman-teman boleh lihat kan. Oke teman-teman, saya mau icip-icip dulu ya rasanya seperti apa. Bismillahirrohmanirrohim. Ini saya mau sobek dulu ya teman-teman, yang ada minyaknya yang keluar. Ini yang agak lama ya teman-teman di luar, jadi mengembang ya, pas di steam itu jadi keriput seperti ini. Tapi rasanya tuh empuk banget teman-teman. Ini cocok buat ide usaha atau ide jualan di rumah. Alhamdulillah rasanya mantap teman-teman.